dipersembahkan oleh Siloam Hospitals. Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Dora Edward dalam Health Matters, sebuah program yang membahas mengenai topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga. Kali ini kami akan membahas tentang kanker serviks. Sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Kanker serviks adalah salah satu penyakit ginekologi yang menjadi pembunuh nomor 1 wanita di Indonesia. Kanker ini muncul pada leher rahim wanita, di mana hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus. Penyakit ini cenderung menyerang wanita yang aktif secara seksual yang berusia antara 30 hingga 45 tahun. Menurut WHO, ada 490.000 perempuan di dunia yang terkena kanker serviks setiap tahunnya, di mana 80%-nya berada di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Angka kematian akibat kanker serviks tergolong tinggi dan sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan dalam diagnosis. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini di studio telah hadir Dr. Adrian Setiawan, SPOG. Halo dok, selamat datang di Health Matters. Dr. Adrian, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kanker serviks, ini kan termasuk di ginekologi ya? Ya, ginekologi. betul. Nah, selain serviks apa aja sih dok yang termasuk di ginekologi ini dok? Jadi kata ginekologi sendiri artinya kan ilmu tentang wanita secara umum lah. Tapi secara khusus penyakit ginekologi itu penyakit yang menyerang saluran reproduksi wanita yang terdiri dari rahim atau bahasa medisnya uterus, kemudian vagina dan ovarium atau indung telur. Dan indung telur. Ya. Berarti memang ginekologi penyakit-penyakit yang menyerang pada wanita semua ya, iya. Dan itu di reproduksi. Saluran reproduksi. Di saluran reproduksi. Iya. Ada serviks, ada kemudian rahim, dan ada vagina dan itu, indung telur, ovarium. Nah itu kan ada tumor juga. Ya. Kemudian ada yang namanya miom juga. Itu bisa dijelaskan nggak? Jadi mungkin dari tumor itu kalau orang awam bilang benjolannya itu dia tumbuhnya jaringan di tubuh yang abnormal. Jadi proliferasi sel-sel yang abnormal bisa di seluruh tubuh. Nah, pada tumor itu bisa berbentuk padat massa itu atau bisa berbentuk kistik, sedikit di cairan gitu. Ya. Nah, pada sedangkan kista, kita katakan kista itu struktur abnormal yang berbentuk kantung. Bentuk cairan. Nah, spesifik pada saluran reproduksi, kasus-kasus yang banyak pada saluran reproduksi tadi Ibu Dora sudah katakan salah satunya miom. Miom adalah tumor jinak dari otot rahim, otot polos. Sedangkan kista yang terbanyak pada penyakit ginekologi biasanya menyerang kista indung telur. Walaupun ada juga di kista di serviks, nabothiensis tapi paling banyak adalah di indung telur. Ini kenapa dok perempuan wanita lebih banyak terserang penyakit-penyakit reproduksi ini? Kenapa dok? Karena pada dasarnya ya wanita itu kan mempunyai anugerah dari Yang Maha Kuasa bahwa manusia keturunan adalah dari wanita. Dilahirkan wanita. Ya, wanita melahirkan keturunan lagi ya. Jadi saluran reproduksi sudah didesain sedemikian mungkin oleh Tuhan gitu. Jadi mereka mulai dari masa pubertas, masih kanak-kanak pubertas sampai nanti akan berakhir fungsi reproduksinya yang kita katakan menopause. Sampai pada masa menopause. Nah, di dalam masa perubahan itu tentulah bisa terjadi penyakit-penyakit yang menyerang wanita itu, mulai dari permulaan dia haid, mulai mendapat haid, kemudian dia mulai telur-telurnya mulai menghasilkan telur yang matang segala macam. Jadi kompleks. Oleh karena itu ya bisa dikatakan ya memang wanita rawan terkena penyakit itu karena dan memang dilihat sangat aktif ya reproduksi wanita itu ya dok ya. Iya, dibandingkan pria. Nah, itu penyebab dari banyaknya penyakit yang menyerang reproduksi perempuan ini kenapa dok? Banyak faktor sih, tapi
dewasa ini seiring dengan kemajuan zaman di dalam kehidupan modern ini, pengaruh dari lifestyle, gaya hidup itu luar biasa terhadap penyakit saluran reproduksi itu. Seperti misalnya mioma uteri itu. Miom, tumor jinak di rahim. Memang benar tumor jinak. Kadang miom memang tidak menimbulkan gejala dan tapi tetap itu harus diobati, harus diangkat ya? Iya, tumor kalau jinak dia ini, dok, kita tergantung lihat lokasi. Karena miom biasanya memang tidak menimbulkan gejala dan boleh dikatakan 45% dari wanita usia reproduksi mungkin ada miomnya. Tergantung lokasi. Nah, dasar dari miom dengan kista di ovarium yang terbanyak kista endometriosis itu boleh kita katakan berhubungan dengan hormon estrogen. Hormon estrogen. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, wanita sekarang kan lebih memilih fast food. Jadi gaya hidup memakan fast food, makan daging. Kurang olahraga, semua berpengaruh pada metabolisme tubuh dan terutama kalau yang sering makan yang junk food begitu, kadar kolesterol mungkin terganggu, metabolisme terganggu, semua akan berpengaruh pada metabolisme lemak dan hormon menyangkut dengan hormon wanita. Jadi angka kejadian mioma uteri pada wanita dan kista coklat tentu akan makin meningkat tinggi, walaupun itu termasuk kategori yang jinak. Ya. Berarti tadi dari gaya hidup, dari konsumsi makanan yang kita makan, yang tidak sehat, makanan cepat saji, begitu dok ya. Ya. Kemudian kurangnya olahraga juga bisa menjadi salah satu faktor ya dok. Karena dengan kurangnya olahraga biasa dan gaya hidup tadi makan junk food itu obesitas sekarang mengancam. Obesitas pada tidak hanya wanita, pada laki-laki pun, tapi cenderung sekarang wanita-wanita terutama yang sudah pernah melahirkan sering tidak terkontrol lagi makannya. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai miom, tumor, gitu ya, kista, dan ada yang lebih berbahaya lagi, ini virus cervix ya dok ya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, pemirsa. Health Matters akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Siloam Hospitals.